Sudah waktunya bertemu. Kalian berdua ayah dan anak. Dasar bocah nakal. Kau berani menggigitku. Jangan lari. Dasar bocah nakal. Kau berani menggigitku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Paman pengemis, tolong aku. Pengemis bau. Pengemis bau, jangan ikut campur. Kau berani mengganggu anak kecil di depanku. Apa kau tidak tahu tempatmu? Su Chen Chen putra Gu Tingye. Paman pengemis sangat jago berkelahi. Keren sekali, apakah kamu Superman? Pengemis bau. Kau tunggu saja. Paman bukan pengemis. Paman akan membawamu menemui polisi. Biarkan polisi mengantarmu pulang, baiklah. Paman, pria yang dinikahi ibu adalah orang jahat besar. Tolong bantu aku. Selamatkan ibu, Taron. Kenapa melihat anak ini? Hatiku terasa begitu lembut. Baiklah. Paman sangat baik. Tuan Guyan, Nona Suluozu, apakah Anda bersedia untuk menjadi istrinya dan mengadakan perjanjian pernikahan dengannya? Guyan keponakan Gu Tingye. Aku tahu, Nona Suluozu, Tuan Guyan, apakah Anda bersedia untuk menjadi suamimu dan mengadakan perjanjian pernikahan dengannya? Aku keberatan. Siapa orang ini? Chin Chen. Mengapa Gu Tingye ada di sini? Tunangan ibu anak nakal ini ternyata adalah keponakanku. Ya Tuhan, apakah ini yang legendaris? Tuan muda Gu Tingye dari keluarga Gu. Mengapa dia berpakaian seperti pengemis? Tidakkah kau tahu? Dia diasingkan ke luar negeri. Dan dia tidak bisa mendapatkan sepeser pun dari grup Gu. Gu Tingye, mengapa kamu kembali dari luar negeri? Untuk acara sebesar pernikahan keponakanku, bagaimana mungkin aku tidak datang? Akulah yang meminta Tingye untuk kembali. Bagaimanapun dia adalah paman gue. Gu Fanshu. Bagaimana mungkin dia tidak hadir? Pernikahan keponakannya. Kenapa bocah ini belum juga diurus? Sekumpulan orang tidak berguna. Kalau begitu mari kita lanjutkan pernikahannya. Chen Chen, kamu naik juga. Ibu jangan menikahi orang jahat ini. Dia menyuruh orang menculikku. Paman pengemis yang menyelamatkanku. Guyan, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Jangan dengarkan apa yang anak itu celotehkan. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jika bukan kau, maka pasti ayahmu yang menculik mereka. Menantu perempuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Bajingan seperti dia dari keluarga gue tidak pernah mengatakan kebenaran. Chin Chen tidak pernah berbohong. Aku tidak menyangka kalian ayah dan anak adalah orang seperti itu. Aku ingin membatalkan pertunangan ini. Jika bukan karena perjanjian antara ayah kita, dan jika kamu tidak agak cantik, aku tidak akan menikahi wanita jalang yang hamil sebelum menikah. Jangan memancing masalah. Jika kamu tidak menikah hari ini, baik kamu maupun putramu tidak akan pergi. Keluarga Su tidak sebanding dengan keluarga Gu. Jika kamu tidak menikah, kamu tidak akan bisa melewati keluarga Gu. Kalau begitu aku akan menikah. Apa yang akan dilakukan pengantin wanita? Apakah dia benar-benar akan menikah dengannya? Para tamu terhormat, terima kasih semua telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk kalian hari ini untuk menghadiri pernikahanku. Namun sekarang aku akan mengganti pengantin pria. Tapi sekarang aku tidak tahu, apakah pengantin priaku masih bersedia menikahiku? Akankah semua orang bersorak untukku? Tuan Gu, apakah Anda bersedia menikahiku? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa bahwa kaulah orangnya, ditakdirkan hidup bersamanya. Mulai hari ini dan seterusnya. Baik dalam kemiskinan maupun dalam kekayaan. Dalam kesehatan maupun dalam sakit. Aku bersedia mencintaimu, melindungimu dan menjagamu. Aku. Suluozui kamu. Gu Tingye, jangan main-main. Wanita ini cukup menarik. Juga bagus untuk mengambil kesempatan mengganggu Gu Jian dan putranya. Aku bersedia. Ayah. Anakku sangat penurut. Di tempat pernikahan, pengantin wanita justru berbalik, melamar paman mempelai pria. Ini berita besar. Berani mempermalukan kami. Berani mempermalukan kami. Penjaga.
Tangkap ketiga orang itu untukku. Mengapa begitu banyak penjaga keamanan dipanggil? Apa yang mereka lakukan? Hentikan. Kamu bisa melakukan hal seperti itu. Luo Zue, dia juga tidak melanggar janji para tetua. Biarkan dia pergi. Ini, Kamu harus memanggilku Bibi sekarang. aku. Karena Hal-Ham sudah sampai sejauh ini, Luo Zue adalah bibimu. Panggil dia. Bibi. Bagus, Pergi begitu saja. pergi begitu saja. Ayah. Aku ingin pengemis ini mati. Apa yang perlu ditakutkan? Dia tidak punya apa-apa. Kita bisa melenyapkannya dengan lambaian tangan. Tidak disangka, aku menikah kilat dengan paman pengantin pria. Tak disangka aku menikah kilat dengan istri keponakanku. Nanti Cem-Cem akan punya kedua orang tua. Bagaimana kalau kita bertukar informasi kontak? Su Luo Zue, siapa izinkanmu putuskan pertunangan dengan Guyan dan menikahi seorang pengemis? Kembali dan segera minta maaf sekarang dan dapatkan kembali mahar itu. Aku tidak mau. Ayah, apakah ayah hanya peduli pada uang? Apakah ayah tidak peduli dengan kebahagiaanku dan Chen-Chen? Apa gunanya kamu tanpa uang? Jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di pintu keluarga Su lagi. Jika aku tidak masuk, aku tidak masuk. Keluarganya yang mengerikan, sebanding dengan keluargaku. Ibu jangan sedih. Ayah dan kita adalah keluarga. Kamu benar. Ayo pulang. Ibu ayah, kalian berpelukan. Persis seperti di drama TV. Ketua, Ketua, apakah Anda memanggil kami? aku. Ibu itu punya ayah. Mobil yang dia kendarai saat menyelamatkanku. Gu Tingyek, apakah yang dikatakan Chen-Chen itu benar? Bagaimana mungkin? Aku hanya seorang pengemis. Bagaimana aku bisa naik sebuah Rolls Royce? Lagi pula Chen-Chen masih sangat muda. Bagaimana dia bisa tahu merek mobil? Memang benar. Permisi, apakah Anda mencari kami? Aku. Aku tidak. Aku hanya lewat melihat-lihat. Siapa ke kantor urusan sipil tanpa alasan? Orang kaya memang aneh. Istriku. Aku akan kembali dan mengemasi barang-barangku dulu. Aku akan menemuimu nanti. Selamat tinggal ayah. Ibu, apakah kita akan tidur di bawah jembatan malam ini? Ibu sudah menabung sedikit uang. Cukup untuk uang muka apartemen kecil. Keluarga kami yang beranggotakan 3 orang. Akan punya rumah sekarang. Halo Ketua. Ketua, semua anak perusahaan di bawah grup Longchuan sedang menunggu inspeksi Anda. Ayo pergi. Orang itu tadi. Kenapa dia sangat mirip dengan suami? Ada apa? Ketua berita terbaru. Kompetisi tender grup Longchuan
Guyan juga akan berpartisipasi. Dia ikut berpartisipasi juga. Benar. Grup Gu datang dengan kuat kali ini. Mereka bertekad untuk memenangkan proyek ini. Grup Gu bukan apa-apa. Mereka juga menginginkan bagian dari grup Long Chuan. Grup Gu tak sebanding dengan Long Chuan. Di antara perusahaan lain, mereka dianggap sebagai pemimpin. Sayang sekali mereka jatuh ke tanganku. Aku tidak akan membiarkan mereka memenangkan tender. Ketua, kali ini, apakah kita akan menghancurkan grup Gu sepenuhnya? Tentu saja. Dulu Gu Sheng memanfaatkan masa mudaku dan menyebabkan banyak masalah bagiku. Demi hak waris grup Gu. Dua ayah dan anak itu salah menuduhku berkali-kali. Bagaimanapun Ketua Gu adalah anak angkat. Di hati Tuan Tua, dia pasti masih berharap Anda bisa mewarisi grup Gu. Ayah memperlakukan semua orang sama. Tapi Gu Xian tidak akan berpikir begitu. Daripada menunggunya bergerak, lebih baik menyerang duluan. Berikan perintahnya. Semua dokumen tender dari grup Gu tidak boleh disetujui. Ya. Ayah, apakah ayah diintimidasi? Ayah adalah SOP ARMIL. Bagaimana mungkin aku bisa diintimidasi? Tapi aku jelas mendengar ayah mengatakan ayah diucapkan oleh Paman Gu Shen. Dianiaya penganiayaan apa? Tidak ada apa-apa. Sheng Chen sedang membicarakan berita itu. Ayah adalah SOP ARMIL. Aku hanya menindas orang lain. Tidak ada yang menindasku. Kenapa kau begitu tidak senang? Perusahaan sedang berpartisipasi dalam konferensi penawaran yang diadakan oleh grup. Aku masih belum puas dengan dokumen penawaranku. Lu Shui juga berpartisipasi. Di mana masalahnya biar kulihat. Tepat waktu membantu istriku memenangkan proyek. Kau juga bisa menulis dokumen penawaran. Apa yang begitu sulit tentang itu? Kau membual. Kalau begitu mari kita bertaruh. Jika aku menulisnya, kau menciumku. Bagaimana jika kau tidak bisa menulisnya? Kalau begitu, aku akan menciummu. Jadi bagaimanapun juga, aku yang rugi. Kau hanya ingin memanfaatkan aku. Taruhan adalah taruhan. Bagaimanapun Guting dia tidak mungkin bisa menulisnya. Bagaimana kau menulis dokumen penawaran yang begitu sempurna? Aku mempelajarinya saat aku belajar di luar negeri. Karena grup Long Chuan didirikan olehku, tentu saja aku tahu apa yang dibutuhkan. Aku tahu Ayan adalah yang terbaik. Keluarga Gumu benar-benar kurang pandang jauh. Bagaimana mereka bisa mengusir seorang jenius bisnis sepertimu dari keluarga? Aku tahu. Di dunia ini, hanya kau dan Chen Chen yang peduli padaku. Namun, bukankah kau harus menepati janjimu sekarang? Cium ayah ibu cium. Taruhan adalah taruhan. Hanya ciuman bukan. Apa susahnya itu? Ayah dan ibu berciuman. Sampai di sini saja aku akan pergi. Personel tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Baiklah, jangan gugup nanti. Santai saja. Mengerti? Aku akan menunggu kabar baik darimu. Suluozu, kau juga di sini untuk konferensi penawaran. Jika grup Gue bisa berpartisipasi, mengapa aku tidak bisa? Terlebih lagi kami adalah cabang dari grup Long Chuan. Dengan kemampuanmu, hak apa yang kau miliki untuk bersaing dengan grup gue? Biar ku beritahu ini. Kau sampah. Tidak akan pernah lolos tender. Lu Zhu adalah yang pertama. Aku sampah. Gu Tingye. Kau harus meluruskan semuanya. Kaulah orangnya yang diasingkan ke luar negeri IP yang boros. Dia pamanmu, Gue Yan. Begitukah caramu memperlakukan orang yang lebih tua? Apakah dia bahkan pantas menjadi seniorku? Kakek tidak ada di sini. Aku Guyan. Tidak akan pernah tunduk pada sampah tak berdaya. Gue Yan, penawaran bahkan belum dimulai. Apa yang kau banggakan? Kenapa kau tidak bertanya-tanya saja tentang kekuatan grup gue? Baiklah kau ingin berpartisipasi. Suluozu. Kalau begitu aku pastikan kau mati tanpa makam. Itu belum tentu benar. Guyan, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Baiklah. Suamiku jangan khawatir.
Aku akan membantumu membalas. Jadi Luo Zhu melakukan semua ini untukku. Itu sebabnya dia bekerja sangat keras. Terima kasih istriku. Cepat masuk. Semuanya silakan duduk. Konferensi penawaran kami akan segera dimulai. Semua yang hadir di sini, masing-masing dari kalian adalah pemimpin di industri kalian masing-masing. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan mereka? Apakah aku bisa membandingkan atau tidak? Kita hanya akan tahu setelah kita bersaing. Keponakan, kau sebaiknya fokus pada mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kau. Dokumen tender semuanya sekarang telah diserahkan kepada para juri. Sekarang, kami mengundang penawar, Gu Yan, untuk naik ke panggung dan berbicara. The film was translated and narrated by M Media. Halo semuanya, saya Guyan, ketua grup Gul. Ini adalah dokumen penawaranku. Jadi ini grup Gul yang ketua instruksikan kepada kita untuk diberi pertimbangan khusus. Dokumen tender ini tidak ada poin pentingnya dan harganya sangat tinggi. Juri, ini terlalu buruk. Ini adalah dokumen penawaran grup Gul. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Saya tidak peduli apakah Anda grup Gul atau grup Shoei. Di grup Longchuan, semua orang harus menundukkan kepala. Jika tidak bagus ya tidak bagus. Selanjutnya, dokumen penawaran grup Gulku ditolak. Aku ingin melihat bagaimana kau Suluozu mempermalukan dirimu. Semuanya tolong lihat. Ini adalah dokumen penawaranku. Sudah bertahun-tahun, saya tidak melihat dokumen tender yang begitu menakjubkan. Ini dibandingkan dengan dokumen tender perusahaan lain. Sama sekali tidak selevel. Sepertinya pemenang tahun ini hanya bisa Nona Su. Aku tidak bisa membiarkannya berhasil. Wanita itu penuh kebohongan. Tawarannya tidak akan berhasil. Apa maksudmu dengan itu? Kamu jangan-jangan karena kamu tidak memenangkan tender, jadi cemburu padanya. Cemburu sungguh lelukon. Bagaimana mungkin aku cemburu pada seseorang yang bahkan belum kuliah, orang rendahan? Bagaimana orang seperti ini bisa ikut tender? Apa tidak kuliah? Saya sebenarnya kalah dari seseorang dengan tingkat pendidikan serendah itu. Proses tender ini tidak ada bisnis kotorkan. Seseorang, apa latar belakang pendidikan Suluozu? Periksa untukku. Melapor kepada para juri. Kami baru saja mengambil informasi dari Suek Sinuang. Nona Suluozu putus sekolah di tahun pertamanya. Ini, putus sekolah di tahun pertama, ada apa ini? Seseorang yang belum bahkan menyelesaikan kuliah. Kemampuan apa yang dia miliki? Aku menuntut tawarannya dibatalkan. Cabut. 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 Cabut, cabut, cabut. Cabut, cabut, cabut. Kau tidak bisa menyangkal kemampuanku hanya karena pendidikanku. Setiap hari untuk meneliti penawaran, aku begadang sampai fajar. Isi dan kualitas penawaranku ada untuk dilihat semua orang. Karena kau bekerja sangat keras, lalu mengapa kau putus sekolah saat itu? Apakah karena nilaimu terlalu buruk dan kau disarankan untuk mengundurkan diri? Aku putus sekolah saat itu karena aku hamil. Itu tidak ada hubungannya dengan kemampuanku. Suluozu di usia yang begitu muda, hamil di luar nikah, seorang wanita dengan kehidupan pribadi yang berantakan seperti itu, sulit dipercaya. Ia akan berusaha melalui cara yang sah. Aku sudah sering melihat banyak wanita sepertinya. Pokoknya aku tidak akan percaya bahwa aku kalah dari seorang wanita yang bahkan belum selesai studinya. Ini adalah konferensi lelang, bukan ruang ujian. Kita hanya melihat dokumen penawaran, bukan latar belakang pendidikan. Kalau begitu aku ingin mengatakan, mungkinkah penawaran Suluozu disalin? Kau bicara omong kosong. Dokumen penawaran ini ditulis sendiri olehku. mengatakan hal-hal seperti itu menimbulkan tanggung jawab hukum tanpa bukti konkret. Anda tidak bisa berbicara sembarangan. Angka-angka dalam penawaran Suluozu identik dengan harga internal yang disetujui dari grup Longchuan. Dia pasti telah bersekongkol sebelumnya dengan personal internal, diselaraskan sebelumnya. Aku tahu itu tidak sesederhana itu. Ia benar-benar curang. Seperti yang diharapkan wanita cantik, punya cara mereka sendiri. Dia pasti sudah merayu seseorang dari dalam. Ini semua adalah harga yang aku hitung melalui anggaranku. Jangan memfitnahku. Apa yang dikatakan Nona Su bukan tanpa alasan. Masalah ini perlu diselidiki, tidak perlu menyelidiki. Kehidupan pribadinya berantakan. Dia pasti telah merayu seorang pria untuk menulis dokumen penawaran untuknya. Dokumen penawaranku. Hanya Gu Tingye yang melihatnya. Bagaimana mungkin Gu Tingye berhubungan dengan grup Longchuan? Dokumen penawaranku. Hanya suamiku yang melihatnya. Tapi dia hanya seorang suami rumah tangga. Tidak mungkin dia bisa memahami hal-hal ini. Kau bahkan menggunakan suamimu sebagai tameng. Dari mulutmu, tidak pernah ada satu kebenaran pun. Dewan Juri, jika kalian tidak membatalkan hasilnya, aku punya alasan kuat untuk percaya bahwa kalian dan Suluozu bersekongkol. Anda saya orang terhormat.
Batalkan hasilnya. Batalkan. Batalkan, batalkan, batalkan. Batalkan, batalkan, batalkan. Kau hanya tidak bisa menerima bahwa seseorang dengan pendidikan yang lebih rendah darimu, seorang wanita lemah, lebih kuat darimu, apa orang dalam kehidupan pribadi, itu hanya sebuah label yang kau berikan padaku, hanya sebuah topi. Beraninya kau menindas istriku. Asisten Lee. Cepat pikirkan solusinya. Dimengerti. Suluozu, apakah aku menyentuh titik sensitif? Penipuan dokumen penawaranmu telah terungkap, dan kau mengamuk karena malu. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak curang. Dokumen penawaran ini ditulis olehku. Kata demi kata. Diketik. Lihat, apakah ada yang percaya padamu? Kau bahkan tidak menyelesaikan kuliah. Mereka yang sudah selesai membaca, hamil di luar nikah, bahkan tak bisa mengganti popok bayi dengan benar. Bagaimana mungkin kau punya energi untuk meneliti dokumen penawaran? Kau menyerangku di sini, tapi kau sendiri tidak bisa mendapatkan kerjasama dengan markas besar Long Chuan. Saya sama sekali tidak akan mundur. Cukup. Karena keraguanmu. Jangan mencoba menggambarkan dirimu sebagai Ayah, aku harus berurusan dengan Gu Tingye. Jika bukan karena dia, aku tidak akan kehilangan muka sebanyak ini. Di perjamuan keluarga Su. Hanya itu kemampuannya. Selama grup Gu masih di tangan kita, dia tidak akan bisa pulih. Ayah, kita harus membuat grup Gu lebih besar dan lebih kuat. Saat itu, kita pasti akan membuat Gu Tingye yang tidak berguna itu sangat marah hingga muntah darat. Anda benar. Besok kita perlu mengunjungi asisten Lee dan berusaha untuk mengamankan proyek kerjasama dengan grup Long Chuan. Asisten Lee, ini untuk Anda. Ketua Gu jujur saja. Jika hadiah yang Anda berikan tidak cukup murah hati, kontrak ini benar-benar tidak akan jatuh ke tangan Anda. Dimengerti, orang-orang yang ingin mencari muka dengan asisten Lee ada banyak. Terima kasih asisten Lee, karena beri kesempatan kepada grup Gu. Sepertinya ketua Gu benar-benar tulus dalam berinvestasi. Karena itu, saya juga bisa memberikan ketua penjelasan yang layak. Asisten Lee, lalu proyek ini, kapan kita bisa mengharapkan keuntungan? Segera setelah kontrak berlaku, dan dana sudah tersedia, Anda akan segera melihat keuntungan. Menurut kontrak ini, semakin banyak kau investasi semakin banyak untung. Secara teori benar. Bagaimanapun, perusahaan yang bermitra dengan grup Long Chuan selalu menghasilkan keuntungan. Saya sudah mendengar tentang itu. Itulah mengapa saya percaya grup Long Chuan begitu banyak. Saya sudah memutuskan untuk menambahkan 50% lagi ke rencana awal untuk membuat grup Gu semakin kuat. Ayah, menginvestasikan lebih banyak berarti menggelapkan dana publik. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Bagus. Ketua Gu memiliki keberanian besar. Jangan khawatir. Saya jamin Anda akan dapat keuntungan tanpa kerugian. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Asisten Lee silakan tinggal. Tidak perlu mengantar saya keluar. Ketua. Ketua. Anda benar-benar cakap. Tanpa mengeluarkan satu sen pun, Anda telah menebar jaring yang luas. Ikan-ikannya sudah masuk. Saatnya menariknya. Surat laporan. Karena sudah ketahuan, maka aku akan ungkap kebenaran. Uang itu dihabiskan untuk proyek bekerja sama dengan grup Long Chuan. Ketika kita menghasilkan uang darinya, semua orang akan mendapatkan dividen. Jumlah sebesar itu, bisakah kita benar-benar dapatkannya kembali? Saat bekerja sama dengan grup Long Chuan, tidak pernah ada kerugian. Agar aman, kau bisa minta orang Long Chuan bersaksi. Guian, telepon asisten Lee. Ayah, asisten Lee tidak menjawab. Teleponnya tidak tersambung. Itu berarti ada sesuatu yang mencurigakan. Jika 10 miliar hilang, perusahaan kita akan tamat. Telepon Suluozu. Dia juga bekerja di Long Chuan. Dia pasti tahu.
Guyan. Halo Suluozu. Ini Guyan. Jangan tutup telepon dulu. Apa kamu tahu tentang proyek Long Chuan dan grup gue dengan keuntungan melebihi proyek kerjasama 500%? Guyan, apa kau sudah gila? Karena uang. Long Chuan tidak pernah memiliki proyek seperti itu. Kenapa Guyan menanyakan itu? Apakah sesuatu terjadi pada grup Gu? Aku harus pergi memeriksa untuk Gu Tingye. Guishen, jika kau tidak memberi kami penjelasan hari ini, aku akan pastikan kau ayah dan anak merangkak keluar. Ayah. Kakek kamu di sini, Tuan Besar. Anda tidak mungkin hanya karena Guishen adalah putra Anda. Melindunginya dari kejahatannya. Dia jelas mentransfer uang itu ke luar negeri. Dia merasa bahwa dengan Gu Tingye, putra kandungnya kembali, dia akan kehilangan hak warisnya. Dengan Long Chuan, memungkinkan semua direktur untuk kembalikan uang mereka yang hilang kembali ke kantong mereka. Gu Tingye, apa yang kau katakan itu benar? Tentu saja. The film was translated and narrated by M Media. Grup Gu. Bagi ketua Long Chuan untuk mengelola Gu yang sepele. Bukankah itu masalah sepele? Kalau begitu kami akan merepotkan ketua. Tidak ayah. Karena Gu Tingye memiliki Long Chuan. Mengapa ayah harus mengambil bagian dariku dan memberikan Gu kepadanya? Benar, ini tidak adil bagiku dan ayahku. Keadilan. Saat kau membunuh ibuku waktu itu, apakah kau pernah berpikir untuk bersikap adil padaku? Apa? Penyakit ibuku waktu itu jauh dari fatal. Gulset lah yang menyuntiknya dengan obat terlarang yang menyebabkan kematiannya. Ini adalah keterangannya. Catatan transaksi pembelian obat-obatan itu. Jadi ternyata istriku tidak meninggal karena sakit saat itu. Itu semua disebabkan oleh putra angkatku ini. Ayah, bukan begitu. Gu Tingye, dia sepenuhnya memfitnahku untuk mendapatkan grup Gu. Dia tidak akan berhenti pada apapun. Entah itu fitnah atau bukan. Cukup ambil catatan perawatan rumah sakit dan kau akan tahu. Meskipun dokumen perawatan di komputer dihapus olehmu, untungnya perawat menyimpan salinan cadangan tulisan tangan. Tuan Ketua Gue, Anda akan tahu setelah melihatnya. Anak durhaka, aku memperlakukanmu seperti putraku sendiri. Dan begini caramu membalasku. Pecat mereka berdua. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Kakak, aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Masalah ini dan Guyan juga terkait erat. Petugas penegak hukum sudah menunggu. Mari kita selidiki bersama. Tidak kakak, dengarkan penjelasanku. Aku tidak bersalah. Aku tidak terlibat dalam masalah ini. Apa yang kau lakukan? Tidak. Tidak. Ketua Long menderita nasib lebih buruk dari mati. Jangan bergerak. Ayah, Tetap diam. Gu Tingye, aku tidak terima. Itu bukan alasan untuk kesalahanmu. Kakak kau kalah. Kau mengandalkan terlahir di keluarga kaya. Itu sebabnya kau di posisimu sekarang. Jika bukan, karena dukungan keluarga gue, kau tidak akan menjadi apa-apa. Ini terlalu tidak adil. Grup Long Chuan didirikan olehku, mengandalkan kemampuanku sendiri. Didirikan. Namun kau bersikeras untuk menikmati lebih banyak lagi. Segala sesuatu milik keluarga gue. Kegagalanmu, jangan menyalahkannya pada orang lain. Bagaimana kau tahu? Aku berada di panti asuhan sejak lahir. Sebagai anak angkat, aku bekerja dengan rajin. Jika kau tidak dilahirkan, semua kebaikan keluarga gue seharusnya menjadi milikku. Itulah mengapa kau tidak pernah memperlakukanku sebagai adikmu. Kaulah kau merebut semua yang seharusnya menjadi milikku. Karena kau, semuanya berubah. Cinta ayah tidak lagi murni. Bahkan ibumu terus-menerus mewaspadaiku. Dia memberimu makanan dan pakaian. Bagaimana dia menyakitimu? Dengan adanya dia, ayah tidak akan membiarkanku mewarisi bisnis keluarga. Aku hanya ingin membunuh semua orang yang menghalangiku untuk mengambil alih keluarga gue. Segalanya hari ini adalah perbuatanmu sendiri. Aku hanya menyesal tahun itu. Kecelakaan mobil itu tidak merenggut nyawamu. Ketua, hati-hati. Ayah. Saat aku kecil, aku benar-benar menganggapmu sebagai kakakku. Itu semua karena psikologi emu yang menyimpang, yang menyebabkan hasil hari ini. Jangan salahkan orang lain.
Ketua bagaimana kedua orang ini harus ditangani. Kirim mereka ke penjara. Mereka takkan keluar seumur hidup. Gu Tingye. Tidak. Paman, aku tahu aku salah. Ayahku sudah tua. Dia tidak bisa masuk. Aku tahu ayahmu sudah tua. Kalau begitu kau bisa pergi bersamanya. Gu Tingye, semoga kau mati dengan mengerikan. Paman, aku tidak salah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Setali 3 uang. Bagaimana mungkin seseorang tetap tidak terluka? Entah kau melakukannya atau tidak. Pihak berwenang yudisial yang akan memutuskan. Bawa mereka semua pergi. Pergi. Istri. Chen, maafkan aku, kau menderita. Syukurlah kau tiba tepat waktu, dan Cincin tidak terluka. Aku tahu Ayang adalah Superman. Dia pasti akan datang menyelamatkan kita. Aku tidak menyangka. Orang yang selama ini ku cari. Jadi kau adalah istriku selama ini. Keesokan harinya, setelah aku bangun, kau langsung pergi, karena kau meninggalkan cincin untukku. Kenapa kemudian, kau tidak datang mencariku? Aku dijebak oleh Gu Shen. Dalam perjalanan ke luar negeri, aku mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan amnesia dan melupakanmu. Jadi begitu yang terjadi. Aku juga tidak pernah menyangka bahwa suami pernikahan kilatku ternyata adalah bajingan dari malam itu. Chen juga tidak tahu bahwa ayah Superman adalah ayah kandungku. Keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Benar, tidak pernah terpisah. Ayah ibu, ayo pulang.